Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, pada pertemuan ke-9 Bootcamp Online Internet of Things dari Indobot Academy kali ini, kita akan masuk ke melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pembuatan project smart home dengan aplikasi Turntable. Jadi untuk di sini teman-teman, jika sudah siap akan kita mulai, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, akankah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa? Oleh sebab itu akan saya pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk bootcamp kali ini kita masih dibersamai oleh Mas Ridho Prasakti juga, dan akan langsung saya aturkan waktu dan tempatnya kepada Mas Ridho. Untuk Mas Ridho, monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga mampu untuk ikut pada bootcamp ke-9 ini, bootcamp IoT ke-9 ini. Di mana pada bootcamp IoT ke-9 ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin sudah kita buat. Di mana pada hari kemarin kita membuat proyek dengan rangkaian smart home dengan Node MCU dengan menggunakan sensor DHT11, sensor PIR, dan juga 2 buah LED. Nah, kemarin itu kita fokus menghubungkan dari rangkaian Node MCU ini terhubung dengan Firebase. Tetapi untuk sesi malam ini kita akan berfokus untuk menghubungkan Firebase dengan aplikasi Turntable, dan di mana kita akan membuat aplikasi smart home pada smartphone kita. Nah, bisa terlihat itu nanti hasil dari aplikasi smart home itu terlihat dari aplikasinya. Jadi smart home itu lebih banyak pengaplikasiannya atau pengembangannya itu dari aplikasi di smartphone-nya. Dimana mungkin rangkaiannya itu sederhana, hanya menyalakan lampu saja misalnya. Tetapi dengan adanya pengembangan aplikasi dari smart home-nya ini, nanti bisa banyak sekali pengembangannya, seperti menggunakan perintah suara, bisa mengeluarkan suara dan juga peringatan seperti itu, ataupun bisa di alarm ataupun di timer untuk menyala saat jam-jam berapa saja. Mungkin untuk langsungnya akan saya presentasikan terlebih dahulu materi untuk malam ini. Nah, di mana kita akan membuat aplikasi project smart home ya, dengan Firebase dan juga Turntable ini. Nah, kita melanjutkan project yang kemarin, di mana menggunakan sensor PIR, sensor DHT11, LED, dan juga Node MCU. Nah, ini adalah yang selalu penting dan tidak terlupa untuk dimasukkan, yaitu untuk pin-out Node MCU-nya. Di mana ada GPIO, ADC, dan juga pin tegangan-tegangan yang ada di sini. Ada 3,3 volt, V-in atau volt in, dan juga ground. Nah, untuk praktek malam ini kita telah mencoba pada malam sebelumnya, yaitu rangkaian Node MCU Smart Home, program Smart Home dengan Firebase. Nah, kita akan melanjutkannya dengan Project Turntable IoT Smart Home, di mana pada malam ini kita akan membuat project pada Turntable dan juga menghubungkan Turntable itu dengan Firebase, di mana data-data variabel yang dari Node MCU itu disimpan, dan Firebase itu nanti kan sebagai penghubung antara Node MCU dan juga
dari Tunkable atau aplikasi smartphone-nya. Nah, berikut ini adalah rangkaian Node MCU Smart Home yang kemarin kita gunakan, di mana untuk sensor PIR sendiri itu dihubungkan dengan pin D0 atau GPIO, mungkin GPIO 5 kalau tidak salah ya. Lalu sensor DHT11 yang pin datanya itu atau sinyalnya itu dihubungkan dengan pin D1. Lalu ada 2 buah LED yang mungkin bisa digunakan untuk menyalakan lampu, kipas angin, penghangat ruangan ataupun pendingin ruangan, di mana dihubungkan dengan pin D5 dan juga D6. Nah, ini adalah program Smart Home Node MCU dengan Firebase yang telah kita buat dan saya jelaskan kemarin perbagiannya. Dan mungkin ini adalah cuplikan sekilas dari project Tunkable Smart IoT Smart Home, Internet of Things Smart Home, yang dibuat menggunakan project Tunkable. Nah, di sini ada suhu dengan nilai derajat Celcius, lalu kelembapan dengan nilai persen, lalu ada kolom-kolom itu sebagai pemberi jarak antar baris tulisannya. Lalu kondisi. Nah, kondisi ini adalah menggambarkan kondisi dari sensor PIR atau sensor gerak, di mana nanti jika ada pergerakan ataupun sensor PIR ini mendeteksi, maka di aplikasinya ini pada kondisi itu akan tertulis ada orang. Dan jika tidak mendeteksi pergerakan ataupun tidak mendeteksi ini sensor PIR-nya, maka akan muncul tidak ada orang. Dan nanti ini sebenarnya akan mengutak-atik sedikit pada bagian project Tunkable ini, di mana kan mungkin kalian sudah mengutak-atik dan melihat di Firebase-nya itu keluaran dari sensor PIR ini hanya bernilai 1 dan juga 0, di mana itu 0 itu tidak ada pergerakan ataupun tidak ada orang, dan satu itu berarti ada orang ataupun ada pergerakan, seperti itu. Nah, kenapa bisa di sini itu bisa ditampilkan ada tulisannya? Nah, nanti akan saya jelaskan perbagian dari blok kode dari Tunkable ini. Lalu di paling bawah ada tambahan, yaitu kontrol lampu, di mana kita akan menggunakan 2 buah lampu, dan saya buat itu tombol on dan juga off-nya itu saya pisah, sehingga itu mempermudah dalam pembuatan blok kodenya, di mana tombol on itu ada bagian lampu 1 dan juga lampu 2, di mana on pada lampu 1 itu untuk menyalakan LED 1 dan off untuk lampu 1 itu untuk mematikan LED 1 juga. Nah, di sini ada lampu 2 itu sama persis, hanya saja nanti mengubah database di Firebase itu yang berbeda. Yang mungkin kemarin sudah dilihat itu ada 2 buah variabel, yaitu LED 1 dan juga LED 2, di mana lampu 1 itu mengendalikan variabel LED 1 dan juga lampu 2 itu adalah membaca dan mengendalikan variabel LED 2. Nah, ini adalah gambar dari blok kode dari project Tunkable Smart Home ini, di mana programnya itu hampir sama dengan project yang sebelumnya, di mana itu menggunakan timer dan juga real time database. Tetapi untuk yang project sebelumnya itu yang sensor suhu dan kelembaban hanya membaca nilai suhu dan juga kelembaban saja. Tetapi untuk yang smart home ini itu ditambahkan, membacanya itu ada suhu, kelembaban, dan juga sensor PIR. Nah, ditambah lagi ada mengirim data dari Tunkable ini ke Firebase, di mana mengirimkan nilai 1 dan mengubah variabel yang ada di Firebase itu menjadi nilai 1 ataupun 0 pada LED 1 dan juga LED 2. Nah, jadi nanti di sini juga yang bagian sensor PIR ini ada tambahan itu if. Jadi nanti di sana akan dijelaskan itu kenapa bisa muncul tulisannya dan juga
ada warnanya, nanti di tulisannya itu warnanya berubah sesuai dengan ada orang ataupun tidak ada orang. Mungkin dari sini akan langsung saya peragakan dulu dari aplikasinya. Nah, karena untuk mendownload aplikasi APK dari Tungkebel itu terkadang lama karena ada antriannya, maka saya akan langsung mendemokannya menggunakan Tungkebel Live. Nah, ini tampilan di Tungkebel Live. Mungkin bisa terlihat di sini ada Internet of Things Smart Home, dan di sini ada suhu 29,5 derajat Celcius, kelembaban 65%. Terus kondisi ini ada orang, karena di sini saya gerakan tangan saya ini di samping sensor bir ini. Nah, lalu ada kontrol lampu 1 dan juga lampu 2, di mana on off-nya ini ada. Nah, mungkin di sini akan coba saya kontrol lampu 1, saya pencet, saya tekan. Nah, di sini itu maka LED 1 menyala. Mungkin di sini. Oh, maaf kalau belum terlihat ya. Mohon izin Pak, di layarnya masih belum terlihat. Ya, terima kasih ya udah mengingatkan. Ya, mungkin ini bagaimana? Sudah terlihat belum? Oke, terima kasih. Siap-siap sudah Pak. Nah, ini. Mungkin di sini agak terlihat mungkin atau kurang jelas di rangkaiannya. Nah, mungkin di sini. Nah, saya buka juga aplikasinya. Nah, ini untuk aplikasinya dan ini untuk rangkaiannya. Ini rangkaiannya dan di aplikasinya kan sudah mungkin terlihat itu ada satu buah LED menyala. Nah, akan coba saya matikan LED 1. Nah, maka LED 1 akan mati. Lalu kita coba yang LED 2 menyala juga, dan coba nyalakan dua-duanya. Nah, terlihat menyala dua-duanya. Dan mungkin di sini kan bisa terlihat di handphone saya itu menggunakan koneksi data dan di Note MCU itu menggunakan WiFi. Jadi nanti jaringannya itu sendiri berbeda. Nah, untuk kondisi itu terbaca ada orang karena yang terlihat ke bawah dan juga mendeteksi gerakan-gerakan dari saya. Nah, untuk kenapa terkadang tidak ada orang itu karena ada jeda pembacaan sensornya seperti itu yang saya matikan. Nah, oke. Mungkin dari demonya itu seperti itu. Mungkin akan saya demokan juga nanti untuk membuat aplikasinya dari memasukkannya itu, dan juga nanti menyusun blok kodenya.
Mungkin sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau di kendala? Mungkin silahkan ditanyakan. Nah, untuk Pak Faisatullah ya, bagaimana kita tahu kalau lampu yang kita kontrol sudah menyala? Bisa nongol tombol itu kita atur supaya, nah mungkin bisa diberikan fungsi pembacaan logikanya Pak. Jadi nanti bisa mengetahui bahwa logiknya itu, not MCU itu harusnya sudah menyala. Misalnya karena tadi kan tidak ada pembacaan dari logik variabelnya, itu tidak tahu LED 1 itu pada kondisi 1 atau 0 sebelum kita menekan tombol di aplikasinya itu. Akan tetapi mungkin kita tidak bisa tahu Pak, misalnya kalau LED-nya ini putus ataupun misalnya bisa dihubungkan dengan relay dan ternyata lampunya itu rusak ataupun dicuri oleh orang lain. Itu nanti kita tidak bisa mengetahui keadaan itu, kecuali nanti ditambahin lagi, misalnya ditambahi sensor cahaya di dekat lampu itu, ataupun mungkin diberikan sensor arus, di mana jika lampunya hilang ataupun dilepas atau rusak, nanti berarti tidak ada arus yang mengalir. Mungkin nanti pengaplikasiannya sudah tahu bahwa lampu itu benar-benar menyala atau tidak, seperti itu Pak. Tetapi untuk yang secara singkatnya itu hanya kita membaca logik ataupun nilai variabel lampunya saja. Jadi hanya tahu bahwa kondisi lampu itu seharusnya menyala atau mati. Bisa seperti itu Pak. Mungkin yang lainnya silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada kendala terlebih dahulu sebelum saya. Oh ya. Untuk Pak Faisatullah mungkin tambahan lagi, maksud di untuk indikatornya itu bisa Pak. Misalnya nanti jika kan pada saat kita menekan, kita hanya mengirimnya saja, tetapi misalnya ditambahkan fungsi untuk membaca, itu bisa. Jadi nanti kalau yang terbaca itu logiknya itu nilai variabel LED-nya itu sedang 1 atau 0, nanti itu bisa merubah warna lampu, merubah warna buttonnya yang ada di aplikasi. Nah, untuk Mas Reza pakai if LED 1 sama dengan high. Nah, kemudian label kondisi lampu, nah lampu aktif, bisa juga seperti ini. Nanti mungkin akan saya demonstrasikan juga dalam pembuatan aplikasi titung kabelnya itu Pak. Mungkin bagaimana Pak Faisatullah, apakah sudah terjawab? Atau yang lainnya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkannya lagi? Mungkin akan saya langsung lanjutkan saja ke yang project tung kabelnya. Saya share semua ya. Nah, di sini kita buka kabel.com. Sebenarnya ini di aplikasi yang saya buat. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya yang paling sulit itu menurut saya itu menyusunnya agar tampilannya itu lebih menarik. Itu adalah yang menurut saya paling sulit dalam membuat aplikasi seperti ini.
Nah, di sini banyak sekali, ada labelnya itu sangat banyak. Dan juga nanti fungsi yang digunakan itu timer dan juga real time database. Mungkin dilihat, nah di sini ada screenshot timer dan lain-lain. Nah, akan saya coba peragakan dari membuatnya saja dari awal. Kita pertama buat create new app. Misalnya. Nah, pertama kita masukkan dulu yang kita butuhkan, yaitu pertama real time database. Kita drag and drop. Lalu yang selanjutnya itu timer. Nah, ini timer kita masukkan juga. Lalu jangan lupa kita klik nama project kita, set. Lalu masukkan juga nama aplikasinya, demo smart home. Dan juga yang paling penting itu API dan juga database URL dari Firebase yang kita gunakan ya. Akan saya ambil dari program Arduino-nya. Saya masukkan database URL dan juga API. Nah, ini yang penting itu. Lalu selanjutnya kita buat layoutnya terlebih dahulu. Kita masukkan kolom, kita setting ukurannya ya. Ukurannya itu 100 pixel. Atur bagian atas di sini. Saya masukkan label untuk memasukkan kayak judul aplikasinya seperti itu. Nah, di sini itu. Simpel saja untuk demo agar bisa cepat. Saya buat. Lalu saya masukkan lagi row untuk membuat jeda saja. Ini kita atur ukurannya kecil saja karena hanya untuk memberikan jeda. Masukkan lagi kolom. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menaruh. Oh maaf, salah. Kita masukkan yang row untuk baris. Nanti kita untuk menampilkan suhu, titik 2 nilai suhunya dan nilai derajat Celciusnya ya. Kita tarik ke bagian bawah ini, kita ubah juga ukurannya. Lalu masukkan lagi label. Nah, di sini kan kita berarti membutuhkan 3 buah label untuk menampilkan suhu, nilai suhu dan juga satuannya. Jadi membutuhkan 3. Satu label lagi. Nah, agar tampilannya rata kiri, kita pilih yang row-nya ini, tempat menaruhnya ini kita ubah horizontal alignment-nya menjadi left. Dan mungkin bisa diklik di label ini, saya tambahkan margin di bagian kirinya itu. Ini saya
Ini label saya strip saja biar nanti keadaan awal itu tertampilnya strip. Lalu di label akhir ini kita tulis derajat Celcius. Kita bisa cari Celcius. Langsung masukkan di sini. Di sini bisa terlihat ada suhu, titik 2, strip, dan juga derajat Celcius. Nah, ini nilai strip ini yang label, berarti ini adalah label 3 yang harus kita gunakan untuk menampilkan data nilai suhu. Agar mudah, kita ganti nama label 3 ini menjadi nilai underscore suhu. Biar mudah nanti dalam pembuatan blok diagramnya. Mungkin agar terlihat lebih rapi, saya buat ada marginnya. Lalu kita buat lagi, masukkan lagi row. Nah, yang kali ini kita untuk menampilkan nilai dari kelembapan. Sama settingannya. Dan juga 3 buah label lagi sama. Label 1, 2, dan juga ketiga. Kita atur kelembapan. Nilainya kita ubah lagi strip, dan kita langsung ubah saja nilainya ini, nilai kelembapan. Yang satuannya itu kita buat persen. Saya ubah. Saya masukkan lagi row untuk memberi jeda saja. Nah, ini agak panjang. Selanjutnya kita akan menampilkan itu nilai kondisi ruangan dari sensor PIR. Maka kita masukkan lagi row. Nah, makanya ini untuk menyusunnya itu butuh kesabaran dan juga percobaan. Di sini saya masukkan 2 buah label saja. Nah, ini label. Horizontalnya saya rubah menjadi posisi left. Lalu label satu lagi, nah ini untuk menampilkan nanti yang ada kondisi bahwa ada orang ataupun tidak. Saya tambah. Nah, di sini kan default saya kasih strip saja. Nah, untuk label ini saya kasih di sini. Saya buat lagi itu untuk label dari tombol lampu, kendali lampunya. Saya masukkan lagi biasa row untuk pemisah saja.
menampilkannya ya. Kita kasih tulisan saja lampu. Nah, di sini kita memasukkan lagi row untuk tombolnya, memasukkan pembagian dari lampu 1 dan juga lampu 2-nya. Di sini kita masukkan kolom. Jadi nanti ada 2 kolom. Kita atur lebarnya jadi 50% saja. Dan nanti masukkan kolom yang kedua. Nah, untuk kenapa menggunakan kolom, karena nanti di kolom itu susunannya bisa atas bawah, dan untuk row itu nanti untuk bersebelahan seperti itu. Kita pada kolom yang pertama masukkan label untuk memberikan keterangan bahwa ini untuk lampu 1. Ini untuk lampu 2. Selanjutnya itu ini penambahan button, ada 2 buah button di masing-masing lampu kan. Kita rubah menjadi buah button lagi. Ini juga on dan juga off. Untuk mempermudah membedakan tombol mana yang digunakan untuk menyalakan lampu 1 ataupun lampu 2, kita ubah saja nama buttonnya menjadi 1. 1. Kita rubah lagi juga menjadi on 2 dan juga off 2. Besar kecilnya huruf itu ya, walaupun dengan menggunakan blok pemrograman ini itu lebih mudah, tetapi ya harus diperhatikan besar kecilnya. Nah, ini adalah tadi pembuatan layoutnya yang menurut saya cukup ribet sebenarnya untuk menghasilkan yang terlihat lebih rapi ataupun yang enak digunakan. Lalu kita lanjut langsung ke bagian blok untuk pemrogramannya. Nah, di blok ini yang pertama kita setting adalah yang timernya. Jadi kita cari bagian timer. Nah, ini. Nah, tetapi sebelum itu kan kita untuk menjalankan timernya itu dibutuhkan ketika screen itu saat keadaan screen terbuka. Keadaan screen terbuka ini, masukkan screen 1. Lalu pada bagian timer, maka kita membuat timernya. Mungkin bisa sambil melihat di panduan ini kan ya. Oh iya, mungkin maaf, ini di screen-nya itu start. Maaf ya, jadi nanti saat screen 1 mulai, bukan terbuka ya. Nanti maka timernya itu start. Jadi nanti kita karena menggunakan timer, maka timernya nanti mulai. Dan penggunaan fungsi dari timer itu agar berguna nanti untuk merefresh ataupun membaca datanya itu setiap berapa detik.
itu bisa diatur di timer ini. Nah, di sini selanjutnya itu mengatur timernya lagi. Adalah intervalnya. Ini intervalnya kita rubah menjadi interval 1000 atau 1 detik 1000 menit. Lalu kita buat itu untuk loop. Jadi mengeset timernya itu berulang-ulang. Jadi timernya itu nanti berulang setiap 1 detik, 1 detik, 1 detik. Dan yang menjalankan timer itu nanti ini when, kita bisa buka timer lalu buka yang pilih yang when timer 1 fires ataupun timer 1 berjalan atau dilakukan, misalnya kan intervalnya 1 detik, maka nanti setiap 1 detik akan menjalankan bagian ini when timer 1 fires. Nah, jadi apa yang dilakukan ketika timer 1 berjalan, maka kita butuh membaca data dari Firebase, di mana kita menggunakan real-time database ini. Maka kita pilih yang get. Nah, di sini kita kasih masukkan yang get. Kita masukkan. Nah, di sini ada suhu. Dari variabel suhu. Lalu, jadi kenapa kalau sudah mengambil nilai suhu, maka selanjutnya apa? Mengubah label dari nilai suhu. Nah, karena tadi labelnya sudah kita ubah, jadi kita masukkan. Nah, ini nilai suhu bisa kita masukkan langsung from nilai suhu text. Kita mengubah teksnya, kita masukkan ke sini. Nah, untuk value-nya kita tinggal drag saja value ini ke bagian teksnya ini. Nah, jadi nanti label nilai suhu itu yang sebelumnya strip, nanti akan nilainya dibaca dari value Firebase. Selanjutnya kita menduplikat saja, duplikat. Nah, ini adalah untuk kelembapan. Nah, untuk ini ubah kan, ini kita ubah menjadi yang nilai kelembapan. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau sampai salah ya nanti penulisan di labelnya itu bertumpuk dan nanti salah, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kita sama lagi untuk sensor peer. Nah, di sini yang agak sedikit trik tambahan. Kita membutuhkan if logic control ya, control if. Nah, untuk kita nanti kan butuhnya membedakan antara logic 1 dan juga selain dari nilai logic 1. Kita pilih yang ini, if, do, dan else. Kita masukkannya ini. Nah, jadi if apa ya? Kita masukkan logic selanjutnya ya. Ini untuk menyamakan atau mencari persamaan. Jadi kan if jika sensor peer bernilai 1, maka label sensor peer maka akan muncul ada orang. Sedangkan untuk jika nilai variabel sensor peer itu sama dengan 0, maka di labelnya tertulis tidak ada orang. Nanti di sini kita buatnya itu value ini kita bandingkan dengan nilai yang bisa diambil di math. Kita bisa masukkan nilai ini. Nah, jadi jika nilainya itu 1, maka kita menggunakan yang sensor peer ini. Maka label di sensor peer ini muncul ada orang. Lalu untuk merubah warnanya kan kita bisa mengubah yang tadi sensor peer ini, bisa kita pilih
Nah, ini untuk mengubah warna yang set color atau warna. Kita set warnanya menjadi misalnya kan merah karena peringatan bahwa ada orang. Lalu kita tinggal kopikan saja. Berarti kan ini jika kondisinya 1 maka ada orang. Berarti kalau else ini selain 1 maka akan muncul tidak ada orang. Jadi misalnya terbaca nilainya 2, 3, 5 dan lain-lain akan menjalankan yang bagian else ini. Kita bisa langsung duplikat saja. Duplikat lagi untuk yang warna. Dan lalu kita ubah. Karena selain 1 berarti tidak ada orang. Kita masukkan tidak ada orang. Untuk warnanya kita setting hitam saja. Mungkin ini dulu akan kita langsung coba dites menggunakan fitur live test ini. Nah, di sini akan langsung muncul dan kita bandingkan dengan nilai di Firebase-nya. Akan langsung saya sebelahkan saja. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat ada kelembapan 66, lalu suhunya 29,2. Nah, ini sudah sinkron atau terhubung dengan aplikasinya. Nah, di sini lalu kondisi kan ada orang. Nah, kenapa? Nah, sudah kembali tidak ada orang dan ada orang lagi. Jadi saat tidak ada orang maka tulisannya hitam, dan juga saat ada orang nanti tulisannya menjadi merah ada orang. Nah, jadi kita masih baru membaca dari suhu, kelembaban dan juga sensor peer. Nah, sedangkan untuk kontrol lampu kita tidak akan berfungsi, masih belum berfungsi karena kita belum memberikan programnya. Jadi kita klik ataupun pilih tombol ini maka tidak akan berefek pada Firebase-nya karena belum kita atur. Nah, selanjutnya ini saya akan mencontohkan yang untuk tombolnya. Nah, pertama itu tombol on 1. Jadi kita pilih yang when on 1 klik. Ketika tombol on 1 itu ditekan maka kita akan merubah nilai Firebase atau database ya. Jadi kita pilih yang real time database dan pilih yang save. Jadi akan mengubah nilai variabelnya. Nah, variabel apa yang kita rubah yaitu LED. Dengan value ini untuk menandakan menyala itu kita membutuhkan nilai variabel 1. Jadi kita tinggal masukkan mat ini, kita masukkan nilai 1. Ketika menyala memberikan nilai 1. Hanya seperti itu saja simpelnya. Kita bisa duplikat langsung. Kita kan membuat yang off 1, tinggal kan variabelnya sama LED 1 juga, dan tinggal diubah nilai value-nya itu yang dikirim atau yang disimpan di Firebase menjadi 0. Nanti kan Node MCU yang akan membaca variabel-variabel itu dan yang akan mengendalikan bahwa jika value-nya 0 maka LED-nya mati, kalau value-nya 1 maka LED-nya menyala, seperti itu. Kita duplikat lagi dan duplikat lagi. Mungkin agar lebih mudah terlihat. Ini kita atur untuk yang on 2. Tinggal kita rubah saja LED 2. Sesuaikan ya dengan nilai di Firebase-nya. Nah, di sini kan LED 1, LED 2 tanpa spasi ataupun tanpa strip atau underscore. Kita ubah juga ini 1. Ini LED 2. Sederhananya seperti ini. Kita langsung coba tes saja. Di sini akan langsung saya coba peragakan dengan mengklik ini lampu 1. Saya ubah klik on. Nah, di sini langsung
berubah menjadi 1. Lalu saya ubah menjadi off, nah, berubah menjadi 0 pada LED satunya. Untuk lampu 2 saya coba, nah ini berubah juga, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini untuk tombol off yang kedua ini kenapa tidak berefek. Coba kita lihat lagi di block code-nya, apakah ada kesalahan. Oh, ternyata ada kesalahan. Nah di sini ini adalah tombolnya itu belum saya ubah menjadi off 2. Jadi tombol off 2 itu seperti masih belum digunakan. Nah di sini saya ubah menjadi off 2. Saya tes lagi ya. Di sini coba saya klik off. Nah, bisa terlihat berubah juga. Mungkin ini tadi bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau bingung dulu? Mungkin bisa ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan Mas Ridwan, Mas Sena, Mas Gunawan, Mas Reza ataupun Pak Faisatullah, silahkan jika ada yang kendala atau kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Nah untuk Pak Faisatullah, nah ini terlewat saat membuat layout dan menyusun puzzle-nya. Mungkin saya ulangnya itu dari bagian menyusun puzzle-nya ya Pak, karena nanti yang pada bagian layout itu nanti agak susah menatanya. Di sini. Di sini akan saya jelaskan lagi. Dari desain ya, di bagian ini desain. Jadi untuk menatanya itu kita tinggal menata saja, tinggal masukkan dari komponen pada tung kabel ini. Jadi kan karena saya itu memberikan jeda-jeda jarak itu menggunakan fungsi row. Nah untuk row-nya sendiri itu nanti itu berfungsi untuk memberikan space itu atau layout itu berjejer bersebelahan seperti ini, ada suhu, lalu strip, dan juga derajat Celcius. Itu ada 3 buah label yang disusun berjejer ke samping. Nah ini menggunakan fungsi yang row. Lalu ada kelembaban juga menggunakan fungsi row. Nah yang menggunakan fungsi column itu yang pada lampu 1 dan 2 buah tombol. Jadi ada tombol on dan juga off. Kita susun menggunakan fungsi column atau kolom. Jadi nanti susunnya itu berjejer ke atas bawah, tidak ke samping. Jadi dan juga untuk catatan, untuk mempermudah membuat di bagian blok kode, kita menggunakannya itu merubah nama komponennya. Misalnya button 1 ini kita klik, kita bisa rubah namanya di bagian atas ini. Jadi ubah menjadi on 1, dan ini berbeda ya antara nama objek ini dan juga teks.
untuk teksnya sendiri itu teks yang tertampil pada button. Sedangkan untuk yang on 1 ini untuk yang nama dari komponennya itu yang nanti akan digunakan di bagian blok kode. Ini tadi untuk penyusunan layout. Jadi nanti untuk penyusunan layout sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, ataupun misalnya lampunya itu 10 atau sensornya 10, itu nanti tinggal penyusunannya saja, dan mungkin bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Tungkabel ini, dari fitur speech recognition ataupun text to speech ataupun yang notification dan lain-lainnya. Mungkin di penjelasan di bagian blok kodenya ya Pak Faisatullah yang tadi mungkin ketinggalan. Yang pertama itu adalah yang kita membutuhkan yang ini, when screen 1 start ataupun screen 1 mulai. Kita akan menjalankan timer dengan interval yang selama 1 detik. Jadi nanti akan menjalankan program selama 1 detik setiap 1 detik. Kita pilih yang pada bagian timer ini. Kita pilih yang timer start. Kita masukkan. Untuk yang screen sendiri bisa diambil di bagian screen paling bawah di sini. Pada bagian screen. Klik, nah di sini ada when screen 1 start, tinggal dimasukkan, di drag, lalu selanjutnya memasukkan yang fungsi timer, menjalankan timer yaitu timer 1 start, lalu memberikan intervalnya itu selama 1 detik. Kita langsung masukkan saja, lalu kita ubah nilainya, dan juga timer loop menjadi true, kita tinggal masukkan lagi. Jadi nanti di sini memberikan timer selama jeda waktu 1 detik dan terus berulang. Selanjutnya ketika timer 1 mulai atau fires, kita masukkan yang fungsi when time fires. Jadi ketika jeda 1 detiknya sudah terlewati, maka akan menjalankan program ini, di mana programnya itu kita gunakan untuk membaca dari Firebase. Jadi ada tiga data yang dibaca dari Firebase, yaitu suhu, kelembaban, dan juga sensor PIR. Di sini kita menggunakannya itu dari get real time database. Nah, kita pilih yang real time database, kita tinggal drag saja yang bagian get, tinggal masukkan. Lalu kita ubah key-nya menjadi sesuai dengan ya, nama variabel di Firebase ya, disesuaikan, harus sama persis besar kecilnya. Lalu yang mengubah teksnya itu sendiri adalah menggunakan fungsi label ini. Nah, labelnya itu disesuaikan dengan label yang sebelumnya tadi kita ubah namanya. Misalnya kan ini nilai suhu, kita bisa cari di sebelah kiri itu nilai suhu. Klik. Nah, kita pilih yang teks, yang set teks ini menjadi label. Nah, untuk labelnya sendiri kita tinggal masukkan, misalnya sini, kita tinggal drag yang value ini, tinggal drag masukkan ke sini, seperti itu. Ini dilakukan sama seperti yang kelembaban. Nah, untuk yang sensor PIR itu agak sedikit berbeda karena nanti membaca logika ataupun logik. Jadi membandingkan antara jika nilai sensor PIR 1, maka tulisan yang muncul itu ada orang, tidak hanya menampilkan nilai 1 seperti itu. Ini menggunakan fungsi if. Fungsi if ini bisa diambil di, saya peragakan dari sini. Kan kita ambil yang get, saya ulang lagi, kita masukkan setelah get dari sensor PIR, kita masukkan kontrol, yaitu if, do, else. Kita masukkan, jadi untuk if nya ini nanti membandingkan antara value sensor PIR dan juga
nilai logiknya itu 1 atau 0. Kita masukkan logiknya ya. Logiknya sendiri kita masukkan di bagian if. Nah, nanti itu nilai apa yang dibandingkan itu nilai dari sensor peer, yaitu value ini kita masukkan dibandingkan dengan nilai 1 atau 0 kan. Kita masukkannya nilai 1 saja. Bisa diambil di nilai di bagian math. Math ini ada 0, kita drag saja. Kita ubah menjadi 1. Jadi ketika nilai sensor peer itu 1, maka tulisan di sensor peer ini, di labelnya sensor peer atau kondisi, itu menjadi ada orang. Sensor peer. Kita ubah yang set color-nya. Nah, di sini ada background color dan juga color. Kita karena mengubah nilai warna teksnya, kita ubah yang color. Jika ada orang, mungkin saya ubah menjadi merah. Lalu jika kondisi sensor peer itu 1, maka tulisan yang muncul itu ada orang dengan warna merah. Nah, bagaimana jika nilai selain 1, misalnya 0, 2, 3, 5, 10, dan seterusnya, itu nanti kita masukkan di else. Ini tinggal kita duplicate saja. Tinggal kita masukkan. Nah, ini nanti label sensor peer itu kita ubah teksnya menjadi tidak ada orang misalnya. Warnanya menjadi hitam seperti ini. Lalu untuk yang fungsi tombolnya sendiri, kita tinggal masukkan yang bagian tombol. Kita sudah namai tombolnya menjadi on 1, off 1, on 2, dan juga off 2. Tinggal kita pilih misalnya on 1 ini. Jadi when on 1 klik, maka akan menjalankan fungsi mengganti nilai variabel atau men-save call save. Kita drag dari yang fungsi save ini, tinggal kita masukkan saja seperti itu. Kita masukkan misalnya save ini. Lalu kan untuk variabel yang diubah itu dari lampu 1 itu LED 1 di Firebase, ya disesuaikan dengan nilai yang di Firebase. Lalu value-nya ini kita bisa ambil di math. Kita tinggal masukkan yang ini, nilai 0. Kita ubah menjadi 1 karena tombol on yang kita tekan, makanya kan menyala. Mungkin ada sedikit tambahan ini, ketika misalnya tombol on kita tekan, itu nanti warna tombolnya itu berubah menjadi merah. Kita bisa ubah pada bagian ini kan, karena kita akan mencobanya di on 1. Kita pilih yang on 1, tombol on 1 ini, itu set background color. Kita bisa ubah, misalnya kita taruh atas ini, kita ubah menjadi hijau. Jadi ketika tombol on 1 ditekan, maka warnanya berubah menjadi hijau backgroundnya. Kita bisa langsung coba saja peragakan. Nah, di sini kan warnanya biru on 1. Misalnya akan saya tekan, warnanya berubah menjadi hijau. Nah, terus bagaimana untuk mengembalikannya? Kita tinggal main logika saja. Misalnya kan ketika on 1 ditekan, maka warna on 1 menjadi hijau. Lalu tombol yang kedua off satunya, maaf ya, off satunya kan berarti kita matikan misalnya, atau mungkin kita ubah warnanya. Nanti tinggal dimasukkan saja yang bagian off satunya. Kita atur background color-nya. Misalnya saya ubah menjadi merah, dan saya buat kebalikannya juga.
ketika off 1 ditekan, maka tombol on-nya yang berubah menjadi merah dan yang off-nya menjadi hijau. Jadi berkebalikannya. Bisa dicoba langsung dari live test. Kita coba, saya tekan on, nah yang on-nya hijau dan off-nya merah. Saya coba tekan off, nah nanti kebalikannya. Ya, mungkin tadi mengulang demonya lagi. Mungkin silahkan ada yang mau ditanyakan atau kebingungan, ataupun mungkin ada yang tertinggal tadi, silahkan bisa ditanyakan. Atau mungkin ada yang sedang membuat project IoT juga kan, mungkin bisa dikonsultasikan saat ini juga bisa, selama kita masih ada waktu. Ya, bagaimana Mas? Boleh diperlihatkan pemasangan lampunya Pak di Node MCU? Ya. Bisa diperlihatkan? Ini saya salah pasang. Oh, untuk pemasangannya ya? Siap. Oke, mungkin saya perlihatkan dulu dari skemanya ya Mas. Nah, ini untuk pemasangan lampunya ini kan, karena kita menggunakan LED di demo ini kan, kita menghubungkannya ke pin D5 dan juga D6 yang disesuaikan di programnya itu, lalu dihubungkan resistor dan juga nanti ada LED nih. Nah, untuk penempatan kaki LED itu tidak boleh terbalik, karena jika terbalik nanti LED-nya tidak akan menyala. Mungkin kalau pemasangannya itu seperti ini Mas. Kalau yang di alatnya sendiri, saya rangkainya ini seperti untuk di alatnya sendiri. Mungkin seperti ini. Mungkin seperti ada dua LED yang dihubungkan dengan D5 dan juga D6. Mungkin seperti ini Mas Ridwan, bagaimana? Oh iya, siap Pak. Saya salah pasang. Oke, jadi mungkin ya sebagai catatan itu harus diperhatikan, itu tidak boleh kebalik memasang LED. Kalau misalnya menggunakan modul relay ataupun yang lainnya, itu ya tidak boleh terbalik dalam memasang VCC dan juga ground, 5 volt dan juga ground, itu tidak boleh terbalik, karena jika terbalik nanti akan kemungkinan rusak jika tidak ada pengamannya. Nah, untuk Mas Reza, untuk keperluan di sana, untuk fungsi else if, saya perlihatkan. Oh ya, mungkin untuk Mas Reza ini fungsi else if-nya bagaimana yang dimaksud? Ini penjelasan dari else if-nya sendiri, atau bagaimana jika menambahkan else-nya itu lebih banyak? Nah, untuk menambahkan else if-nya lebih banyak, nah di sini saya bukakan lagi. Ini ya, saya perbesar. Misalnya saya masukkan kontrol logic ini. Ini sebenarnya sama saja ya.
dari if, do, dan juga if, do, else. Ini sebenarnya sama saja, cuma bedanya ada else atau tidak. Tetapi kita bisa menambahkannya lagi. Misalnya ini if dan juga do. Ingin menambahkan else, kita tinggal klik yang logo gear ini di if. Nah, di sini ada else if. Kita bisa langsung drag di bawahnya ini. Nah, maka nanti akan muncul else if. Kita misalnya nambahkan lagi else if lagi, tambahkan lagi, dan mungkin yang ditutup nanti else. Bisa seperti ini, ataupun else-nya dihilangkan juga bisa. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Untuk menutupnya klik logo gear-nya lagi. Jadi nanti ini tidak terbatas karena apakah cuma if dan juga else. Enggak, nanti di sini juga bisa if, else if-nya itu sampai 10 ataupun berapapun bisa. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan. Nah, di sini juga kan tidak hanya melulu if, tetapi ada yang lainnya, fungsi lain-lainnya itu misalnya wait ataupun kayak delay ataupun count, repeat atau mengulang, nanti banyak sesuai kebutuhan saja. Nah, untuk Mas Reza mungkin sudah oke. Udah mungkin sudah ingin mencoba-coba fungsi yang lebih banyak lagi, yang lebih rumit lagi programnya. Mungkin yang lainnya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin didiskusikan. Mumpung masih live seperti ini. Mau izin bertanya Pak. Oh ya, silahkan. Jadi itu aplikasi Tungkebel itu bisa digunakan di lebih dari satu smartphone ya Pak? Oh, nanti misalnya bisa Mas. Jadi nanti misalnya Mas Ridwan itu mengekspor Tungkebelnya itu jadi APK. Nah itu nanti diinstal itu di 5 smartphone pun itu bisa. Nanti kan itu yang penting itu nanti database-nya itu yang diubah itu sama Mas. Jadi misalnya itu database yang diubah itu yang terhubung dengan NodeMCU-A. Nanti semua aplikasinya itu nanti terhubungnya dengan Firebase itu Mas. Jadi itu nanti yang otomatis API key dan juga database-nya itu nanti sama semua. Jadi misalnya di handphone satu saya merubah lampunya menjadi menyala, tetapi di aplikasi yang kedua saya buat mati, maka nanti nilainya itu akan berubah sama. Jadi nanti akan menyala dulu, nanti baru mati oleh aplikasi 2. Terus untuk pembacaannya sendiri itu semuanya sama. Jadi nanti semua aplikasi kan terhubung dengan satu database itu. Nanti nilai suhunya berapa, kelembabannya berapa, itu nanti sama persis semuanya. Nanti mungkin ada delay, itu tergantung dari koneksi smartphone masing-masing. Mungkin seperti itu Mas Ridwan. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Nah, mungkin ini kan pertemuan ke-9 ini adalah pertemuan yang project terakhir kita. Nah, sedangkan untuk pertemuan yang ke-10 itu kita akan lebih mungkin berfokus ke diskusi dan pertanyaan. Jadi silahkan kalian bisa menyiapkan banyak pertanyaan ataupun mungkin ada bingung di bagian mana, silahkan bisa nanti ditanyakan di grup ataupun nanti di saat pertemuan terakhir ke-10 kita. Jadi nanti di sana di pertemuan ke-10 nanti insya Allah akan saya jawab semua problemnya ataupun akan saya langsung demokan bagaimana cara menggunakan fungsi ini ataupun dalam menjelaskannya. Mungkin di pertemuan ke-10 itu kita akan berfokus ke diskusi dan juga tanya jawab seperti itu. Jadi mungkin silahkan
dalam waktu ini kalian bisa mencoba mengembangkan semuanya. Lalu jika ada kendala atau pertanyaan silahkan dicatat semua sebanyak-banyaknya, silahkan. Nanti bisa ditanyakan saat sesi diskusi pada pertemuan ke-10 kita. Mungkin selama ini masih ada waktu lagi beberapa menit, silahkan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin misalnya ada yang bertanya, itu kan tadi untuk kelanjutan pelatihan ini mungkin nanti kalian bisa mengembangkan project Smart Home IoT ini masing-masing. Jadi nanti bisa mencobanya, nanti bisa kita diskusikan, kita sharing project yang ingin dibuat lah. Untuk Pak Faisatullah, mungkin kan kelanjutan ini nanti kan dengan adanya bootcamp ini kan bisa membuat aplikasi project smart home sendiri, ataupun nanti mungkin bisa digunakan menjadi project smart garden ataupun yang lainnya. Jadi nanti mungkin di grup mungkin masih bisa ditanyakan jika misalnya ada kendala di waktu kedepannya, bisa ditanyakan dan juga sharing-sharing juga mungkin. Nah, untuk Mas Sena, untuk satu Firebase itu bisa 2 atau lebih node MCU. Nah, untuk Firebase ini itu bisa selama itu terhubung dengan koneksi internet dan memiliki alamat host database dan juga API key atau secret key-nya, itu bisa, Mas. Jadi misalnya 10 node MCU itu pun bisa. Tetapi kalau yang karena kita menggunakannya yang Firebase free itu, kalau tidak salah itu nanti koneksinya dibatasi menjadi 100 node koneksi. Jadi kurang lebih karena kita menggunakan versi gratis, mungkin maksimal node MCU yang bisa terhubung itu sekitar 100 node MCU seperti itu. Nah, untuk Pak Faisal tuh, bagaimana mungkin Mas Ridwan? Gini Pak, untuk segi keamanannya dari aplikasi hitung kabel ini gimana Pak? Segi keamanan misalkan dari hacker kayak gitu. Kalau untuk segi keamanannya sendiri, kalau menggunakan yang fitur free itu mungkin agak kurang aman, Mas, karena projectnya sendiri itu tershare ya, Mas, tershare ke internet, ke grup Tungkabel, ke community Tungkabel seperti itu. Jadi jika ingin benar-benar lebih private ataupun ingin lebih pribadi, itu mungkin saya sarankan menggunakan yang App Inventor, MIT App Inventor. Itu sama persis dengan Tungkabel. Mungkin kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk iOS atau Apple. Mungkin seperti itu, Mas Ridwan. Siap-siap. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk pelatihan lanjutan program yang lain, nah mungkin itu bisa ditanyakan langsung kepada adminnya Indobot ya Pak Faisatullah. Mungkin ya saya harap juga ada program kelanjutannya lagi yang project-project yang lebih wow. Nah ini untuk Mas Reza malah mungkin membahas ESP32 Camp. Wah, ini udah pernah mainan kayaknya ini. Untuk ESP32 ini saya sudah ya alhamdulillah sering buat project-project menggunakan ESP32. Tetapi untuk yang ESP32 Camp ini sendiri saya baru pernah membuat beberapa 2 project simple saja sih, cuma mengirimkan gambar dan juga mengakses gambar dari ESP32 Camp. Jadi ESP32 sendiri itu kayak versi terbarunya dari ESP8266
yang punya lebih banyak keunggulan, lebih cepat, lebih banyak fitur, dan lebih banyak yang lebih-lebihnya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.25, mungkin ya akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi mungkin ada jeda waktu hingga Selasa minggu depan. Silahkan kalian bisa menyiapkan pertanyaan apa ataupun diskusi tentang project IoT ini. Silahkan bisa dipersiapkan dan ditanyakan di hari Selasa depan. Mungkin itu sekian dulu dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembali Waalaikumsalam. kepada moderator. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung materi ke-9 untuk bootcamp ayat dari Indobot Academy ini, dan kita masih ada lagi satu kali pertemuan, yaitu pertemuan terakhir, dan sudah dijelaskan oleh Mas Rido tadi. Untuk pertemuan terakhir kita akan lebih banyak untuk diskusi dan juga tanya jawab seputar project yang sudah teman-teman buat, seperti itu guys. Jadi harapannya setelah ini dan di pertemuan ke-10 nanti teman-teman sudah bisa membuat sebuah project. Ini juga ada kendala bisa langsung dikonsultasikan kepada Mas Rido. Jadi di seminggu ke depan ini teman-teman bisa lebih aktif untuk di grup Telegramnya membahas tentang project-project IoT, dan juga bisa tanya jawab langsung dengan Mas Rido, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya maupun dari tim Indobot. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan, pertemuan terakhir. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.